Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Baskoro di channel Ngaso. Buat kalian yang lagi istirahat di siang hari ini di tanggal 19 April 2025, aku ucapin selamat beristirahat. Santai-santai dulu, ngaso dulu di siang hari ini sambil makan siang, sambil mikir positif dan dengerin obrolan-obrolan yang menarik buat kalian. Kalau misalnya video ini lewat di beranda kalian, ya berarti kita berjodoh untuk ngobrolin sesuatu yang sederhana di podcast Ngaso. Yang ada di video ini adalah obrolan tentang lanjutan ilmu Sabdodadi yang bagian kelima atau episode kelima. Di episode kelima ini aku mau ngomongin sebuah ilmu Sabdodadi yang menurut aku itu hampir mirip sama Google Voice atau sensor suara, guys. Bedanya kalau sensor suara itu hanya bisa mengaktifkan sesuatu yang bisa diaktifkan dengan elektronik, misalnya lampu nyala atau TV nyala sendiri, mobil nyala sendiri dengan perintah suara. Jadi aku tuh secara liar menghubungkan ilmu Sabdodadi itu sama hal itu, sama sensor suara tadi. Jadi semacam ada ilmu yang diturunkan oleh pendahulu-pendahulu kita, nggak tahu siapa namanya, tapi ilmu itu jadi desas-desus di masyarakat bahwa memang ada ilmu itu. Barang siapa yang memiliki ilmu itu, dia akan bisa mengucapkan sesuatu dan akan terwujud seketika itu juga. Tapi pertanyaannya adalah referensinya nggak jelas, gimana cara mempelajarinya, dan apakah itu bisa terjadi. Kita udah bahas itu selama 4 episode, dari episode 1 sampai episode keempat. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya sebelumnya, kalian bisa untuk cek di playlist atau di podcast yang berjudul Ilmu Sabdodadi. Aku sampai hampir lupa tuh. Podcastnya judulnya adalah Ilmu Sabdodadi. Jadi guys, kalau misalnya kita coba telusuri ya, teknologi yang kita miliki itu kan sebetulnya meniru apa yang ada pada tubuh manusia. Misalnya komputer, misalnya teknologi seperti komunikasi jarak jauh yang menggunakan HP. Kalau dulu kan namanya kan telepati ya, bisa tahu keadaan orang dari jarak yang jauh. Itu memang ada ilmunya. Dan sekarang ilmu-ilmu itu udah dipadatkan menjadi bentuk-bentuk yang solid seperti HP, seperti komputer, dan teknologi-teknologi yang kita bisa jumpai sehari-hari. Terus kan ada ilmu Sabdodadi tuh, ilmu yang bisa mengucapkan sesuatu dan akan terwujud seketika itu juga. Bisa jadi sih, suatu saat juga bakal ada ilmu yang seperti itu, bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan dengan bantuan teknologi. Mungkin nggak cuman gambar yang kita ucapkan kemudian terwujud dalam bentuk gambar, dalam kecerdasan buatan misalnya, kita memerintahkan sesuatu menggunakan suara yang kemudian akan dikonversi menjadi teks, kemudian teks akan dikonversi menjadi gambar, dan kemudian gambar itu bisa kita akses menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau komputer. Mungkin juga ya, teknologi itu meniru teknologi dari ilmu Sabdodadi. Siapa yang tahu? Karena kalau misalnya kita meniru kebiasaan dari teknologi yang ada, itu memang seperti itu. Teknologi akan meniru hal-hal yang imajinatif, hal-hal yang pernah ada. Mungkin dia menjadi legenda dan suatu saat bakal terwujud gitu. Seperti yang sekarang ini. Pesawat, terus apalagi kapal selam dan lain sebagainya. Jadi gimana menurut kalian obrolan yang aneh ini? Kalau misalnya kalian ada yang suka sama obrolan-obrolan seperti ini, kalian bisa
klik subscribe, like, dan membagikan video obrolan-obrolan yang aneh ini ke teman-teman kalian untuk canda-candaan aja. Terus kalau misalnya kalian pengen menganggap serius obrolan ini, aku harap jangan dianggap serius juga ya. Soalnya ngapain serius-serius, mending kita ketawa aja. Jadi guys, yang namanya ilmu Sabdodadi itu seperti yang udah aku terangin di video sebelumnya, cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan tirakat, dengan puasa, dengan hal-hal yang efek positifnya tuh, hal-hal yang efeknya tuh untuk melakukan suatu kegiatan yang outputnya itu positif gitu. Ada yang puasa, ada yang pokoknya menahan segala sesuatu yang kira-kira harus ditahan lah. Itu salah satu syaratnya. Kemudian syarat berikutnya adalah orang yang memiliki ilmu ini nggak boleh sembarangan menggunakannya, karena bakal ada konsekuensi yang akan diterimanya nanti. Jadi kalau misalnya ditelusuri, belajar atau nggak belajar ilmu Sabdodadi itu nggak ada gunanya, karena apabila udah memiliki ilmu itu juga nggak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Karena syaratnya itu tadi, hati harus bersih, hati harus jernih, niat harus baik, dan lain sebagainya. Padahal kalau orang nggak mempelajari ilmu Sabdodadi pun, hati juga bisa jernih, bisa baik, bisa suci juga. Kalau menurut aku sih, yang namanya mempelajari ilmu seperti itu, ilmu-ilmu yang klinik seperti itu, bisa jadi niatnya adalah untuk memaksakan sesuatu yang harusnya nggak terjadi, tapi dipaksakan. Bisa nggak? Bisa. Contohnya kayak orang-orang yang pernah dicatat memiliki mukjizat di dalam konteks agama lah gitu. Itu kan masyarakatnya butuh sesuatu yang out of the box. Misalnya dia butuh seseorang yang bisa membelah laut, supaya kemudian dia bisa mempercayai bahwa dia adalah utusan Tuhan, seperti itu. Jadi dia harus menunjukkan secara konkret satu hal yang nggak biasa terjadi. Membelah laut, siapa yang pernah gitu ya. Akhirnya ada orang yang bisa membelah laut, wah, maka dari itu dia mempercayainya sebagai utusan Tuhan. Jadi syarat untuk dipercaya sama masyarakat itu, sama kaum tertentu, adalah Tuhan harus bisa menunjukkan sesuatu yang di luar kebiasaan, bukan di luar nalar ya, di luar kebiasaan. Kemudian orang-orang itu atau kaum itu baru akan mempercayainya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Contoh-contohnya, misalnya tahan terbakar api. Kalian tahulah ya, seperti kisah Nabi Ibrahim yang dibakar sama api, tapi nggak terbakar sehelai rambut pun, malah selimutan di dalam kobaran api itu karena dingin. Ada perintah dari Allah untuk api supaya dia menjadi dingin. Akhirnya Nabi Ibrahim nggak terbakar dengan api yang berkobar itu. Akhirnya dengan cara seperti itu, orang-orang yang menginginkan satu hal yang luar biasa akhirnya beriman, mengikuti apa yang dikatakan oleh utusan Allah tadi. Berimanlah akhirnya. Nah, kalau misalnya untuk di zaman ini, di akhir zaman gitu ya, ada orang-orang yang pengen membypass proses dari perjalanan hidupnya dari awal mula, dengan dari awal hingga akhir itu dalam durasi yang sangat singkat. Misalnya kalau kita pengen beli mobil kan kita harus kerja, kita harus berusaha segala macam sampai akhirnya kita bisa punya mobil. Itu prosesnya mungkin bisa lama. Tapi kalau menggunakan ilmu Sabdodadi kan bisa jadi sangat sebentar. Hanya dengan mengucapkan aku punya mobil sekarang, langsung jebret ada di depan mobil, ada di depan kita mobil itu yang kita inginkan, langsung bisa kita gunakan. Kebanyakan orang mempelajari ilmu Sabdodadi itu untuk mewujudkan seperti itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang nggak pernah ada secara jelas orang yang bisa
diakui memiliki ilmu itu. Kalau misalnya kalian ada yang punya referensi soal ada orang yang bisa seperti itu, tunjukin aja. Kalian bisa komentar di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng, kita obrolin bareng-bareng. Itu beneran ilmu sabdo tadi atau itu cuman sulapan aja? Kayak gitu guys. Lanjut lagi, soal ilmu sabdo tadi itu yang sekarang hanya bisa, ilmu sabdo tadi itu sekarang bisa diimplementasikan oleh ilmuwan hanya dalam bentuk teknologi artificial intelligence atau AI. Bisa merubah gambar menjadi bergerak, bisa merubah sesuatu yang ada di dalam pikiran kita menjadi bentuk hologram, seperti itu. Itu ada memang. Cuman dia bentuknya kan ya ada di dunia elektronik gitu, ada di dunia elektronik, bukan ada di dunia nyata seperti ada fisiknya, ada baunya, seperti itu. Beda banget gitu ya. Yang diobrolin atau yang ditunjukin sama orang-orang tentang ilmu sabda tadi itu adalah bentuk-bentuk konkret, bentuk-bentuk solid yang kalau misalnya kita mau mewujudkan batu ya batu, bukan ada di dunia maya seperti ada di internet atau ada di dunia elektronik. Nyatanya sampai sekarang ilmu itu nggak bisa diimplementasikan dengan sempurna di dunia nyata, hanya bisa diimplementasikan di dunia digital atau di dunia elektronik yang ada hubungannya sama artificial intelligence. Mungkin kalian pernah minta gambar sesuatu sama AI, terwujud kan? Nah, kalian kan awalnya pasti mengucapkan sesuatu atau mengetikkan sesuatu gitu. Kadang-kadang kan juga kita males untuk ngetik, jadi kita tinggal pakai voice aja, nanti udah otomatis AI-nya ngerti perintahnya dan terwujud gitu. Tapi terwujudnya di situ, bukan terwujud di dunia nyata. Mungkin kalian ada yang bisa mewujudkan itu ke dunia nyata, wah itu keren banget. Tapi guys, ada sebuah pandangan dari spiritualis modern yang memberitahu atau mengajarkan untuk memanifestasikan sesuatu yang ada di diri kita. Misalnya kita menginginkan sesuatu, itu ada caranya untuk memanifestasikannya. Nggak langsung jadi jebret gitu, tapi awal mulanya dia harus mengendalikan pikiran dan mengendalikan batinnya. Dan juga kita harus berhusnuzon, berpositif thinking, dan mengucapkan hal-hal yang positif. Karena mau nggak mau ya, percaya nggak percaya, sesuatu yang kita ucapkan itu berasal dari pikiran, dan apapun bentuknya, baik positif atau negatif, itu akan terwujud. Bedanya kan kita nggak pernah mengucapkan sesuatu, aku punya mobil sekarang, itu hampir jarang lah gitu. Meskipun bisa juga kita melakukan itu, siapa juga yang mau melarang gitu. Cuman jarang kita diajarkan untuk yakin, pede untuk memiliki sesuatu. Misalnya kita pengen kesejahteraan, bismillah aku sejahtera. Jarang banget yang ngajarkan seperti itu. Kalau misalnya ada banyak yang ngajarin seperti itu, kalian komen di bawah. Karena aku rasa juga buat yang mempelajari hal-hal ini juga banyak lah yang punya guru yang akhirnya mempelajari, yang mengajarkan untuk selalu mengucapkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Pertama harus mengendalikan pikiran, yang kedua mengendalikan batin. Kalau misalnya dua ini udah bisa dikendalikan, berarti kita udah semakin dekat sama apa yang disebut ilmu sabdodadi. Meskipun ilmu ini nggak akan serta-merta bisa mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada dalam hitungan detik. Nggak seperti itu. Kecuali kita bisa transdimensi, atau kecuali kita bisa melakukan perjalanan multi semesta di alam yang multi semesta ini, bisa jadi. Tapi kan kenyataannya sedikit orang yang pernah melakukan itu dan bisa melakukan itu. Kalaupun itu dibahas lebih jauh, banyak juga orang yang nggak percaya. Karena kebanyakan orang itu akan menganggap sesuatu itu bisa dipercaya karena
sesuatu itu dipercaya atau dialami oleh banyak orang. Kalau enggak, biasanya orang nggak akan percaya. Terima kasih, kita sambung di video berikutnya.